Di zaman ini, kamu mungkin termasuk orang yang berusaha menjaga ibadah dengan sungguh-sungguh. Kamu berusaha tidak meninggalkan sholat, meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan berusaha mendekat kepada Allah di sela kesibukan hidup. Dari luar, hidupmu tampak tertata. Ibadah berjalan, kewajiban dijaga, dan hubungan dengan Tuhan terlihat baik. Namun jauh di dalam hati, sering muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada rasa khawatir yang datang diam-diam. Kamu takut rezeki tiba-tiba terhenti. Kamu takut usaha yang sudah dibangun runtuh. Kamu takut hidup yang selama ini terasa cukup mendadak menjadi sempit. Kekhawatiran itu kadang muncul bahkan setelah kamu selesai berdoa. Setelah sholat panjang dan memohon kepada Allah, hati tetap gelisah. Seolah ada sesuatu yang belum benar-benar tenang di dalam dirimu. Tanpa kamu sadari, disinilah ibadah perlahan berubah arah. Ibadah yang seharusnya menjadi tempat bersandar, justru berubah menjadi alat pengaman dunia. Kamu beribadah seakan menyimpan kalimat yang tidak terucap di dalam hati. Ya Allah, aku taat agar hidupku tetap aman. Aku mendekat agar semuanya tetap baik-baik saja. Padahal ibadah bukanlah perjanjian agar hidup selalu mudah. Di titik ini, kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Pertanyaan yang mungkin terasa sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Apakah ibadah yang kamu lakukan benar-benar lahir dari penghambaan kepada Allah? Atau hanya menjadi transaksi tersembunyi dengan Tuhan? Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk menjadikan ibadah sebagai jaminan agar dunia tetap aman dan berjalan sesuai rencana. Namun hati manusia seringkali licik terhadap dirinya sendiri. Kamu merasa ikhlas, tetapi yang sebenarnya kamu jaga adalah kenyamanan hidup. Kamu merasa taat, tetapi diam-diam berharap ketaatan itu menjadi perlindungan agar tidak ada hal buruk yang datang. Ketika dunia berjalan sesuai harapan, ibadah terasa ringan. Sholat dilakukan dengan tenang, doa dipanjatkan dengan penuh harap, dan hati terasa lapang. Tetapi ketika dunia mulai goyah, perasaan di dalam dada berubah. Kekhawatiran datang lebih kuat. Sholat terasa berat, doa mulai dipenuhi kegelisahan. Di saat seperti itu, kamu mungkin mulai bertanya dalam hati, mengapa hidup masih terasa sulit, padahal aku sudah beribadah? Pertanyaan itu tidak selalu salah, namun kadang ia menjadi tanda bahwa hati masih mengikat ibadah dengan harapan dunia. Disinilah, tauhidmu sebenarnya sedang diuji. Apakah kamu menyembah Allah karena Dia adalah Tuhanmu yang layak disembah, atau karena kamu takut kehilangan dunia yang kamu cintai? Jawaban dari pertanyaan itu tidak perlu kamu ucapkan kepada siapapun. Cukup kamu renungkan sendiri dengan jujur di dalam hati. Karena dari situlah perjalanan untuk memurnikan ibadah benar-benar dimulai. Banyak kegelisahan batin yang kamu rasakan hari ini sebenarnya bukan lahir karena kurangnya ibadah. Kamu mungkin sudah berusaha sholat, berdoa, membaca Al-Quran, bahkan berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Namun anehnya, hati tetap mudah cemas. Akar kegelisahan itu seringkali bukan karena kurang dekat kepada Allah, melainkan karena arah rasa takut yang keliru. Tanpa kamu sadari, kamu mungkin lebih gelisah ketika kehilangan dunia daripada ketika menjauh dari Allah. Ketika pekerjaan terasa tidak aman, hati langsung dipenuhi kekhawatiran. Ketika penghasilan menurun, pikiran menjadi berat. Ketika seseorang yang kamu sayangi mulai menjauh, dada terasa sempit. Kamu takut kehilangan pekerjaan, kamu takut kehilangan penghasilan, kamu takut kehilangan orang yang selama ini menemani hidupmu. Semua ketakutan itu terasa sangat nyata. Namun ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Ketika keikhlasan mulai memudar, kamu jarang merasa takut. Ketika ibadah mulai terasa sekadar rutinitas, hati tidak terlalu gelisah. Ketika hubungan dengan Allah mulai melemah, hidup tetap terasa biasa saja. Padahal, rasa takut sebenarnya adalah penunjuk arah hati. Apa yang paling kamu takuti dalam hidup, disitulah pusat hatimu berada.
Ketakutan tidak pernah berbohong. Ia menunjukkan kepada siapa atau kepada apa hati benar-benar bergantung. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175 bahwa rasa takut yang sejati seharusnya hanya tertuju kepadanya, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, dan bukan kepada dunia yang mudah berubah. Namun kehidupan modern sering membuat manusia menukar arah rasa takut itu. Kamu menjadi lebih takut kepada keadaan daripada kepada Allah. Ketika ancaman dunia datang, seperti kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, atau masa depan yang tidak pasti, pikiran langsung kacau. Kamu memikirkan banyak kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Tetapi ketika lalai dari perintah Allah, hati justru terasa tenang-tenang saja. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Inilah tanda bahwa hati perlahan menukar pusat ketakutannya. Tanpa kamu sadari, kamu lebih sibuk menjaga dunia agar tidak hilang daripada menjaga iman agar tidak rusak. Kamu berusaha keras mengamankan kehidupan dunia, tetapi jarang benar-benar memeriksa keadaan hati sendiri. Padahal dunia memang diciptakan untuk berubah. Ia tidak pernah berjanji akan selalu stabil. Apa yang hari ini ada di tanganmu bisa saja suatu saat berpindah atau hilang. Jika hatimu terlalu bergantung pada dunia, maka setiap perubahan akan terasa seperti ancaman besar. Namun ketika rasa takut kepada Allah hidup di dalam dada, pandanganmu terhadap dunia mulai berubah. Kamu tetap berusaha menjaga kehidupan, tetap bekerja, tetap merencanakan masa depan, tetapi hatimu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada semua itu. Kamu mulai memahami bahwa yang paling perlu dijaga bukan hanya kehidupan dunia, tetapi juga arah hati. Karena kehilangan dunia memang bisa menyakitkan, tetapi kehilangan iman jauh lebih berbahaya, meski sering tidak langsung terasa. Hari ini banyak tempat ibadah terlihat hidup. Masjid dipenuhi orang yang datang untuk sholat berjamaah. Majelis ilmu semakin banyak. Ceramah dan kajian agama mudah ditemukan. Di berbagai tempat, suara doa dan zikir terdengar hampir setiap hari. Dari luar, semuanya tampak baik. Seolah kehidupan spiritual manusia semakin kuat. Namun ada satu hal yang sering terasa aneh. Di tengah ramainya aktivitas ibadah itu, banyak hati justru tetap merasa kosong. Kamu mungkin pernah merasakan keadaan seperti ini. Tubuhmu berdiri menghadap kiblat, bibirmu membaca doa, tanganmu terangkat memohon kepada Allah. Tetapi pikiranmu tidak benar-benar berada di sana. Ia sibuk memikirkan pekerjaan, rencana, masalah, atau kekhawatiran yang belum selesai. Sholat selesai, tetapi hatimu tidak benar-benar tenang. Doa selesai, tetapi kegelisahan masih terasa sama. Seolah ada jarak yang tidak terlihat antara ibadah yang kamu lakukan dan ketenangan yang kamu harapkan. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 agar hati tidak menjadi keras dan lalai dari mengingatnya. Ayat itu seperti panggilan lembut agar manusia tidak hanya menjaga bentuk ibadah, tetapi juga menjaga kehadiran hati di dalamnya. Karena ibadah bukan sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan. Ibadah adalah pertemuan antara seorang hamba dan Tuhannya. Ketika ibadah hanya menjadi rutinitas lahiriah, hati perlahan bisa terasa sepi. Kamu tetap menjalankan kewajiban, tetap terlihat dekat dengan agama, tetapi batinmu tidak benar-benar merasakan kehangatan kedekatan dengan Allah. Kamu mungkin mengetahui banyak tentang agama, tetapi masih mudah gelisah. Kamu rajin beribadah, tetapi cepat merasa lelah ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ini bukan karena ibadahmu tidak berarti. Kadang yang terjadi hanya satu hal sederhana. Yang hadir dalam ibadah hanyalah tubuhmu, bukan hatimu. Hati yang sibuk dengan dunia sering kesulitan benar-benar hadir di hadapan Allah. Ia datang untuk beribadah, tetapi membawa terlalu banyak kekhawatiran. Disinilah kamu diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada dirimu sendiri. Saat kamu berdiri dalam sholat, apakah hatimu benar-benar datang menghadap Allah, atau hanya tubuhmu yang bergerak sementara pikiranmu tetap berjalan kemana-mana? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mengingatkan bahwa ibadah tidak hanya membutuhkan gerakan, melainkan juga kehadiran hati. Karena ketika hati benar-benar hadir, ibadah tidak lagi terasa kosong. Ia berubah menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Doa adalah salah satu ibadah yang paling dekat dengan hati manusia.
Tidak ada jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika ia berdoa. Di dalam doa, kamu berbicara langsung kepada Allah, menyampaikan harapan, kegelisahan, dan kebutuhan yang tidak selalu bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Karena itu, doa sering menjadi cermin paling jujur dari isi hatimu. Dari doa terlihat apa yang paling kamu inginkan. Dari doa juga terlihat siapa yang paling kamu butuhkan dalam hidupmu. Jika kamu memperhatikan dengan jujur, isi doamu seringkali menggambarkan arah hatimu sendiri. Namun, tanpa kamu sadari, doa kadang berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari hakikatnya. Kamu datang kepada Allah membawa banyak permintaan. Kamu meminta rezeki yang lancar, usaha yang berhasil, masalah yang segera selesai, dan kehidupan yang lebih mudah. Tidak ada yang salah dengan meminta semua itu. Allah sendiri mempersilahkan hambanya untuk memohon apapun yang mereka butuhkan. Tetapi seringkali di balik banyaknya permintaan itu, hanya sedikit pengakuan tentang kelemahan diri, hanya sedikit kerendahan hati, dan hampir tidak ada kepasrahan yang benar-benar dalam. Doa perlahan berubah menjadi daftar tuntutan yang ingin segera dikabulkan. Padahal, Allah telah memerintahkan manusia untuk berdoa dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Perintah itu bukan sekedar ajakan untuk meminta, tetapi ajakan untuk merendahkan diri di hadapannya. Doa pada dasarnya adalah bentuk penghambaan. Ia adalah pengakuan bahwa manusia lemah dan Allah adalah tempat bergantung yang paling sempurna. Namun ketika hati terlalu fokus pada hasil, doa perlahan kehilangan ruhnya. Kamu mulai menunggu jawaban dengan penuh harap, lalu merasa kecewa ketika keadaan tidak berubah sesuai keinginanmu. Di titik itu, doa tidak lagi terasa menenangkan. Kamu mungkin pernah merasakan kelelahan dalam berdoa. Kamu merasa sudah meminta berkali-kali, tetapi seolah tidak ada yang berubah. Hati mulai bertanya-tanya mengapa permintaan itu belum juga terkabul. Padahal, seringkali yang membuat hati lelah bukanlah doa itu sendiri. Yang melelahkan adalah hati yang menuntut hasil. Ketika doa dilakukan dengan penuh tuntutan, hubungan dengan Allah terasa tegang. Seolah ada harapan tersembunyi bahwa setelah berdoa, kehidupan seharusnya langsung menjadi lebih mudah. Namun ketika doa kembali pada hakikatnya sebagai penghambaan, suasana hati mulai berubah. Kamu tetap meminta, tetapi juga belajar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kamu tetap berharap, tetapi tidak lagi memaksa takdir agar berjalan sesuai keinginanmu. Disitulah doa kembali menjadi tempat bersandar. Bukan tempat untuk menekan keadaan, tetapi tempat untuk menenangkan hati yang sedang belajar percaya kepada kebijaksanaan Allah. Pada akhirnya, perjalanan hati akan membawamu pada satu pertanyaan yang sangat halus, tetapi sangat menentukan arah hidupmu. Pertanyaan ini mungkin tidak sering kamu pikirkan, namun jawabannya tersembunyi dalam cara kamu menjalani ibadah setiap hari. Apakah Allah benar-benar menjadi tujuan hidupmu, atau hanya menjadi sarana untuk mendapatkan dunia yang kamu inginkan? Banyak orang mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka sholat, berdoa, bersedekah, dan berusaha menjaga ketaatan. Dari luar, semuanya terlihat seperti bentuk penghambaan yang tulus. Namun jauh di dalam hati, sering ada harapan lain yang diam-diam lebih besar. Dunia yang lebih baik, kehidupan yang lebih aman, dan masalah yang segera selesai. Selama harapan itu terpenuhi, ibadah terasa indah, hati merasa tenang, dan keyakinan terasa kuat. Tetapi ketika dunia tidak berjalan sesuai rencana, perasaan di dalam hati mulai berubah. Kamu mulai bertanya-tanya mengapa doa belum terkabul. Kamu merasa seolah usaha mendekat kepada Allah tidak menghasilkan apa yang kamu harapkan. Di titik inilah perlahan terlihat kemana sebenarnya arah hatimu. Jika dunia tercapai, kamu merasa ibadahmu berhasil. Jika dunia menjauh, kamu mulai merasa ibadahmu sia-sia. Padahal Allah menegaskan keesaannya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surah yang pendek itu mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak bisa dijadikan alat untuk tujuan lain. Allah bukan sarana untuk mencapai dunia. Ketika hati menjadikan Allah sebagai sarana, maka dunia diam-diam menjadi tujuan utama. Ibadah berubah menjadi seperti jalan untuk mencapai sesuatu yang lain. Namun hubungan antara hamba dan Allah tidak pernah dimaksudkan seperti itu. Hubungan itu bukan hubungan dagang, di mana ketaatan ditukar dengan keuntungan dunia. Hubungan itu adalah hubungan penghambaan dan cinta.
Seorang hamba beribadah bukan karena ia dijanjikan dunia yang sempurna, tetapi karena ia menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Ketika hati mulai memahami hal ini, arah hidup perlahan berubah. Kamu tetap berusaha menjalani kehidupan dunia. Kamu tetap bekerja, merencanakan masa depan dan berharap pada kebaikan hidup. Tetapi semua itu tidak lagi menjadi pusat hatimu. Karena tujuan utamamu bukan lagi dunia yang ingin kamu dapatkan, melainkan kedekatan dengan Allah yang ingin kamu jaga. Disitulah ibadah mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekedar jalan menuju dunia yang aman, tetapi perjalanan menuju Tuhan yang benar-benar kamu tuju. Banyak kegelisahan yang kamu rasakan sebenarnya lahir dari satu hal yang sering tidak disadari. Tempat bergantung yang keliru. Hati manusia selalu membutuhkan sandaran. Ia ingin merasa aman, ingin merasa pasti, dan ingin memiliki sesuatu yang bisa dipegang ketika hidup berubah. Namun, seringkali kamu meletakkan sandaran itu pada hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap. Kamu menggantungkan ketenangan pada harta yang kamu miliki, pada pekerjaan yang selama ini memberi penghasilan, pada jabatan yang membuat hidup terasa stabil, atau pada manusia yang kehadirannya membuatmu merasa tidak sendirian. Padahal semua itu bersifat sementara. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, manusia bisa pergi kapan saja. Ketika salah satu dari semua itu berubah, hatimu ikut terguncang. Pikiran menjadi penuh kekhawatiran dan dada terasa sempit. Kamu merasa seolah kehilangan tempat berpijak. Allah telah mengingatkan manusia tentang sifat dunia ini dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, kesenangan sementara, dan sesuatu yang cepat berubah. Ayat itu bukan untuk membuat manusia meninggalkan dunia sepenuhnya. Dunia tetap perlu diusahakan, dijaga, dan dimanfaatkan dengan baik. Namun ayat itu mengingatkan agar hati tidak menjadikannya sebagai sandaran utama. Karena ketika hatimu bergantung pada sesuatu yang bisa berubah, ketenanganmu juga akan ikut rapuh. Sedikit perubahan saja sudah cukup membuat pikiran kacau. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kamu merasa seolah hidup kehilangan arah. Ketika sesuatu yang kamu jaga mulai goyah, kegelisahan datang tanpa bisa ditahan. Inilah yang sering dialami banyak orang di zaman ini. Hidup tampak baik dari luar, tetapi hati tetap dipenuhi kecemasan. Segala sesuatu terlihat cukup, namun ketenangan tetap terasa jauh. Padahal hati manusia sebenarnya diciptakan untuk bersandar kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan satu-satunya yang memiliki sifat itu adalah Allah. Ketika hatimu mulai belajar bergantung kepadanya, cara kamu melihat dunia perlahan berubah. Kamu tetap bekerja, tetap merencanakan masa depan, dan tetap berusaha menjaga kehidupan. Tetapi hatimu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada semua itu. Kamu mulai memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang terus berubah. Sedangkan Allah adalah satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah berubah. Tidak ada cara yang lebih jujur untuk menilai keikhlasan hati selain melalui kehilangan. Selama dunia masih berada dalam genggamanmu, mudah bagimu mengatakan bahwa kamu ridho. Ketika hidup berjalan baik, ketika apa yang kamu cintai masih tetap ada, hati terasa tenang dan keyakinan terasa kuat. Pada saat seperti itu, kamu merasa bahwa imanmu baik-baik saja. Namun, keadaan berubah ketika Allah mengambil sesuatu yang selama ini kamu jaga. Bisa berupa harta yang berkurang, usaha yang gagal, atau seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu. Di saat itulah, isi hati mulai terlihat dengan lebih jelas. Apakah hatimu tetap bersandar kepada Allah, atau justru mulai goyah karena kehilangan yang terjadi? Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 bahwa manusia pasti akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, dan kehilangan yang menyentuh kehidupan mereka. Ayat itu menunjukkan bahwa kehilangan bukanlah sesuatu yang asing dalam perjalanan hidup manusia. Ia adalah bagian dari ujian yang memang sudah menjadi ketetapan Allah bagi setiap hamba. Ujian itu bukan tanda bahwa Allah membenci hambanya. Justru seringkali melalui kehilangan, Allah sedang membersihkan hati dari ketergantungan yang keliru.
Ketika sesuatu yang terlalu kamu genggam diambil, Allah sedang mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kamu miliki selamanya. Kehilangan memang tidak pernah mudah. Kamu mungkin menangis. Kamu mungkin merasa perih. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi dalam hidupmu. Semua perasaan itu sangat manusiawi. Namun di balik rasa perih itu, ada pelajaran yang perlahan muncul bagi hati yang mau melihatnya. Kehilangan mengajarkan bahwa sandaran sejati bukanlah pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa kamu bersandar. Hati yang terlalu menggenggam dunia akan merasa sangat hancur ketika dunia itu diambil. Tetapi hati yang telah belajar bersandar kepada Allah tetap mampu berdiri, meski air mata masih mengalir. Ia merasakan perih, tetapi tidak kehilangan arah. Karena di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu memiliki hikmah, meski tidak selalu langsung dipahami. Disitulah, kehilangan berubah dari sekedar rasa sakit menjadi cermin yang memperlihatkan keikhlasan yang sebenarnya. Setelah melewati berbagai kegelisahan, ketakutan, dan pertanyaan dalam perjalanan hati, kamu akhirnya sampai pada satu kesadaran yang sangat penting. Ibadah sejati bukanlah beban yang menekan hidupmu. Ia bukan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan agar hidup terasa aman. Ibadah sebenarnya adalah jalan yang membebaskan hati dari banyak hal yang selama ini membebani jiwa. Selama hati menggantungkan ketenangan pada dunia, hidup terasa penuh kecemasan. Kamu terus berusaha menjaga agar semuanya tetap utuh. Pekerjaan, rezeki, hubungan, dan rencana masa depan. Namun semakin kuat kamu menggenggam dunia, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Disinilah ibadah seharusnya membawa hati kembali kepada arah yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini tidak mengatakan bahwa dunia akan selalu menjadi mudah. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah atau kehilangan. Tetapi ayat itu menjanjikan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketenangan hati. Ketenangan itu lahir ketika Allah kembali menjadi pusat sandaran hidupmu. Ketika ibadah dilakukan bukan lagi untuk menuntut dunia, tetapi untuk mendekat kepadanya, sesuatu di dalam hati mulai berubah. Kegelisahan yang dulu terasa berat, perlahan berkurang. Hati mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Kamu tetap berusaha menjalani kehidupan dunia. Kamu tetap bekerja, merencanakan masa depan, dan menjaga apa yang telah Allah titipkan dalam hidupmu. Namun dunia tidak lagi menjadi penguasa hatimu. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan utama. Di titik ini, ibadah terasa berbeda. Sholat tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi tempat kembali ketika hati lelah. Doa tidak lagi terasa seperti tuntutan, tetapi menjadi ruang untuk bersandar. Dan perlahan kamu menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Ketika Allah sudah benar-benar menjadi tujuan hidupmu, kehilangan dunia tidak lagi menghancurkan jiwa. Kamu mungkin tetap merasa sedih, tetap merasakan perih, tetapi hatimu tidak kehilangan arah. Karena di dalam hatimu sudah ada tempat pulang yang tidak pernah berubah. Tempat itu adalah kedekatan dengan Allah.